Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan ke Allah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Sampai hari ini kita bisa diberikan oleh nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Alhamdulillah untuk pertama kalinya kita bisa berkumpul bersama secara online di pengajian kajian sharing Ramadan kali ini. Semoga bisa berlanjut ke depannya. Mungkin singkatnya itu saja. Mari kita lanjutkan ke yang memberi sharing hari ini, Kang Isa Sahroni, Muhammad Isa Sahroni dari Elektro. Mangga Kang Isa, silakan. Baik, terima kasih Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada subuh kali ini, ba'da subuh, dalam silaturahim ukhuwah Muslim ITB ya, 95. Atas perkenannya kita semua bisa berjumpa walaupun dalam keadaan online di tempat yang berbeda-beda, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempersatukan hati-hati kita, jadikan hati-hati kita senantiasa terikat, saling mendoakan untuk selalu berada dalam kebaikan. Juga kita saling mendoakan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan Ramadan yang kita sedang lalui pada hari ini sampai dengan akhir nanti. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada suri Allah dan kita dalam segala hal, teladan dalam bermuslim, teladan dalam berkeluarga, teladan dalam bermasyarakat, teladan dalam memimpin segala sesuatu. Mudah-mudahan kita semua kalau bisa berjumpa dan berkumpul dengan beliau berkiamat. Pertama saya ucapkan terima kasih sama Mas Lukman kemarin menghubungi saya sudah lama. Saya juga terkejut tiba-tiba Mas Lukman kok nge-WA saya gitu. Tiba-tiba meminta isi sharing session gitu. Nih jadi saya gemper sebetulnya. Apa gemper apa sih? Ya takut lah gitu ya. Kayaknya takutnya kayak dulu mau praktikum di lab konversi, saya bilang ke Mas Lukman itu. Nilai ini pasti ingat ya dulu kuliah PST itu ya. Jadi saya kayaknya merasa nggak layak gitu. Tapi ini namanya sharing session, mudah-mudahan awalan ini saya dikasih tahu ini awalan ya Mas Lukman ya. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik untuk kita semua bisa terus berkumpul, bisa membangun komunitas kebaikan. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sewaktu saya diminta oleh Mas Lukman untuk memberikan sharing session, diminta untuk menyampaikan judulnya mengoptimalkan Ramadan di masa pandemi. Kalau saya baca kalimat ini, kalau boleh saya koreksi sedikit nih Mas Lukman ya, bahasa Indonesia. Mengoptimalkan Ramadan. Ramadan itu periode waktu. Yang dioptimalkan sebenarnya kalau saya pahami yang harus dioptimalkan adalah proses. Jadi bukan waktu, tapi proses.
Kalau boleh saya koreksi sedikit, judulnya jadi optimalisasi ibadah Ramadan di masa pandemi. Karena yang harus dioptimalkan adalah proses. Sedangkan Ramadannya sendiri nggak usah dioptimalkan, dia adalah bulan yang istimewa. Sudah istimewa, agung, mulia. Jadi dia sudah di puncak, kita yang harus ke sana. Jadi proses kita menuju puncak kemuliaan itu, ya kita optimalkan. Kemuliaan dan keistimewaan Ramadan ini, saya temukan penjelasan yang bagus dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ibnu Al-Jauzi. Ibnu Al-Jauzi ini adalah seorang ulama dari Irak. Dia ahli tafsir. Buku-bukunya banyak diterjemahkan di Indonesia. Kalau nggak salah ada Talbis Iblis, terus apa? Minhajul Qasidin namanya. Banyak sekali buku-buku beliau. Termasuk juga Sirah Nabawiyah Al-Wafa, kalau tidak salah sudah diterjemahkan. Beliau juga ahli tafsir. Bukunya namanya Zadul Masir. Ini belum diterjemahkan. Tapi yang saya temukan ini adalah dalam buku beliau. Ini juga sudah diterjemahkan, namanya Bustanul Wa'izin. Dalam kitab itu disebutkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan istimewa seperti istimewanya Yusuf dibandingkan dengan 11 putra Yakub yang lainnya. Jadi Yakub punya 12 putra. 12 putra itulah adalah 12 bulan yang kita ketahui selama 1 tahun. Dan Yusuf ibaratnya Ramadan. Ya. Boleh saya sedikit share screen biar nggak ngawur ngomongnya. Punten motong bentar. Ya. Kang Surya tolong cek itu dong direct message. Nah, bukunya adalah Busnanul Wa'izin. Jadi menurut beliau ada tamsil antara bulan-bulan yang ada di dalam 1 tahun dengan ikhwah Yusuf, saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf yang laki-laki ada 11 orang, dan Ramadan adalah 1 bulan yang ibaratnya Yusuf. Yusuf adalah bulan yang dicintai, sangat dicintai oleh Yakub. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mencintai bulan Ramadan. Menurut beliau ketika para saudara-saudara Yusuf itu datang kepada Yusuf ketika musim kelaparan, memohon dibantu oleh Yusuf. Yusuf tahu ini saudaranya datang, 11 orang ini. Dan saudaranya tidak mengenali bahwa itu adalah Yusuf. Mereka datang pada saat kelaparan, tapi Yusuf alaihissalam memberikan pemaafan, membantu saudara-saudaranya yang pada saat itu meminta bantuan suplai makanan. Nah, menurut beliau kata Ibnu Al-Jauzi, ini ada 2 orang yang berbeda yang namanya mirip. Satu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau ini Ibnu Al-Jauzi, sama-sama dari mazhab Hambali. Menurut beliau setinggi gunung apapun dosa-dosa saudara Yusuf, akhirnya ketika bertemu di musim kelaparan, nggak ada makanan, Yusuf itu memberikan keampunan dan pembebasan dari segala celaan. Ini ayatnya dalam surah Yusuf. Kita temukan, la tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada celaan pada kalian. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan pada kalian. Nah, itu pula sahabat-sahabat sekalian, Yusuf itu ibarat Ramadan, dan Ramadan itu hadir ke tengah kita semua, di mana ketika kita siangnya kelaparan menjauhi makanan, maka Ramadan memberikan jaminan ampunan kepada kita semua. Pembebasan dari dosa-dosa yang kita lakukan selama 11 bulan lainnya. Yang kedua,
menurut Ibnu Al-Jauzi bahwasanya ketika saudara-saudara Yusuf itu datang lagi kedua kalinya membawa sukatan yang buruk, teman-teman bisa lihat di Quran, saya belum cantumkan. Ini saya bacakan saja ayatnya. Ayat 12, surah 12 ayat 88. Falamma dakhalu alaihi. Ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, qalu, mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai aziz, al-aziz yakni Yusuf, ya. Massana wa ahlana ad-dur. Kami dan keluarga kami ditimpa kesengsaraan. Wajibna bibidha'atin muzjatin fa'ufilana al-kail wa tasaddaq alaina. Kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah gandum untuk kami. Innallaha yajzi al-mutasaddiqin. Teman-teman, sungguh kita itu beramal di bulan Ramadan, di bulan selain Ramadan, di 11 bulan lain itu ibarat bawaan yang cacat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta pada bulan Ramadan ini yang cacat-cacat itu Allah sempurnakan. Dan Allah janjikan akan sempurnakan di dalam bulan Ramadan ini manakala kita meminta dengan kesungguhan. Yang ketiga, menurut beliau dalam buku ini disebutkan bahwasanya Ramadan itu juga ibarat pakaian dari Yusuf, gamis dari Yusuf. Gamis Yusuflah yang menjadi pengobat sakit mata, yakni kebutaan dari Nabi Yakub, sehingga pada saat Nabi Yakub matanya buta karena saking rindunya berjumpa dengan Yusuf ketika berpisah dengan Yusuf, gamisnya itu dibawa oleh 11 saudaranya. Maka setelah mencium wangi dari gamis Yusuf itu, tiba-tiba mata dari Nabi Yakub sembuh. Nah, menurut Ibnu Al-Jauzi, begitu pula lah Ramadan. Siapa yang bisa mencium wangi dari Ramadan, maka akan menjadi penyembuh sakit mata di dalam hati kita. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari kita sama-sama maksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena bulan ini bulan yang istimewa. Untuk kita sama-sama lihat dalam sejarah Rasulullah, sejarah Islam, Ramadan ini belum istimewa sebetulnya ketika Rasul masih di Mekah. Orang Arab jahiliyah sudah mengenal Ramadan. Tapi mereka tidak tahu keistimewaan Ramadan. Bahkan ketika Rasulullah SAW sudah menjadi Nabi, Ramadan itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan ketika surah Al-Qadar turun, surah Al-Qadar ini surah Makkiyah, surah yang turun di Mekah. Di dalamnya ada kata, kita semua tahu ada ayat yang menceritakan mengenai Lailatul Qadar. Pada saat di Mekah masih hanya menganggap, oh ini ada waktu di mana turun Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Tapi menjadi sebuah istimewa setelah Rasulullah SAW di Madinah. Di Madinah pun dalam 1 tahun pertama belum menjadi istimewa Ramadan. Ramadan menjadi istimewa setelah tahun kedua. Apa yang membuat Ramadan itu istimewa? Ramadan menjadi istimewa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adanya kewajiban melakukan saum. Yang kedua, diberitahu bahwa pada bulan inilah, bulan Ramadan inilah yang dimaksud dengan keistimewaan turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar terjadinya di bulan Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan, di pada malam Lailatul Qadar itu terjadi keberkahan. Yang kita beribadah itu hanya 1 malam saja,
dimultiplikasi, digandakan seakan-akan atau seekivalen dengan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Jadi karena istimewanya, maka kita harus optimalisasi gitu ya, yang diharapkan. Gitu. Sebenarnya judul pertama yang saya siapkan waktu itu judulnya waktu itu saya lagi nyiapin karena pas hari pertama baca Quran itu, malam pertama itu, saya terhenti pada perenungan ayat pertama, awal-awal surah Al-Baqarah. Ya. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu dan seterusnya sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada kata muflihun. Muflihun ini bahasa ininya adalah sukses. Pada saat itu saya merenung. Sebenarnya yang sukses itu apa menurut Islam, menurut Al-Quran. Saya gali seluruh kata-kata yang ada dalam Al-Quran terkait dengan kata-kata falah, ya. Muflihun, tuflihun, yuflihun. Saya ingin sharing sebetulnya. Tapi kemudian Mas Lukman memberikan judul ini, maka saya ikuti apa yang dikehendaki. Jadi judulnya adalah optimalisasi ibadah Ramadan pada masa pandemi. Mari kita potong-potong sedikit. Ini mohon maaf, ini ada dosen-dosen, jadi saya kalau salah dikoreksi lah ya. Cara saya menyampaikan. Optimalisasi ibadah Ramadan pada masa pandemi. Kalau saya potong-potong, kita kajinya begini. Apa itu optimal? Saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimal adalah kondisi terbaik atau paling menguntungkan. Mengoptimalkan, menjadikan paling baik. Tapi kalau hanya seperti ini dalam Bahasa Indonesia, seakan-akan pada masa pandemi ini nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau kita lihat dalam Kamus Bahasa Inggris, ada kata-kata seperti ini. Jadi ada dua definisi yang saya kutip. The best, most favorable or desirable, especially under some restriction. Jadi optimal itu adalah puncak, tapi ada restriction, ada keterbatasan. Apa keterbatasan kita? Ya ini berarti yang warna hijau ini kan. Jadi kita ingin maksimal, tapi ada batasan. Kalau definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, seakan-akan nggak peduli adanya restriction atau tidak. Ya. Definisi yang lain, the greatest degree or result obtained or obtainable under specific condition. Specific conditionnya adalah masa pandemi itu. Ya. Lalu masa pandemi ini, menurut saya ini pendapat pribadi. Jadi karena kita sudah masuk kepada restriction-nya, lalu apakah ini benar-benar restriction yang menjadikan kita bisa nggak mencapai maksimum gitu, the best atau greatest result, bisa nggak sih kalau kita ada restriction ini? Maka saya coba lihat sebenarnya apakah pandemi ini menyebabkan kita nggak bisa optimal, ya kan? Pertanyaannya itu. Menurut ini pemahaman pribadi, kesimpulan saya, ya, kesimpulan saya pribadi. Saya nggak biasa pakai Zoom, jadi harus digeser dulu. Menurut pendapat saya pribadi, tidak ada perbedaan yang signifikan, ya, dalam hal ibadah di bulan Ramadan, baik pada masa pandemi maupun saat normal. Kalau kita lihat pandemi itu sebagai sebuah restriction atau specific condition, maka restriction ini sebenarnya tidak mengubah status hukum dari ibadah atau bentuk tata cara ibadah. Tapi justru restriction ini akan memunculkan adanya rukhsah. Rukhsah itu kemudahan atau alternatif pilihan. Saya teringat dengan sebuah hadis itu, bahwa Islam itu selalu hadir dengan banyak solusi ketika seseorang punya keterbatasan. Bahkan ini keterbatasannya bukan eksternal tapi internal dia sendiri. Ketika para sahabat itu datang kepada Rasulullah, mereka mengajukan keluhan tanda kutip. Ya Rasulullah, ahlud dusur, ini orang-orang kaya. Ahlud dusur ini yang dimaksud adalah orang-orang kaya.
kata-kata dusur itu nanti muncul ada kata Al-Muddatsir, surah Al-Muddatsir, orang yang berselimut. Artinya orang itu sudah nyaman kondisinya. Ya. Nyaman karena sudah ada yang mengcover kehidupannya barangkali. Gitu ya. Ahlu dusur. Wah, ya Rasulullah ahlu dusur itu mereka nanti kelak di hari kiamat itu akan bawa pahala yang banyak banget kayaknya sih gitu ya. Mereka bersedekah, ya kan? Sementara kami ini ada restriction, ada kondisi yang membatasi kami nggak bisa nyusul mereka. Gitu. Kata Rasulullah, maka Rasulullah memberikan solusi, ya, solusi alternatif. Kamu bisa berzikir, kamu bisa baca tahlil, tahmid dan seterusnya. Itu juga sedekah. Jadi ketika ada sebuah restriction, Islam itu selalu hadir dengan option yang banyak gitu ya. Sehingga mereka jadi punya pilihan yang ekivalen dengan yang tidak bisa mereka kerjakan karena specific condition. Ya. Nah, jadi akhirnya mereka berzikir dan seterusnya gitu ya. Tapi hal itu kemudian diketahui juga oleh orang-orang yang kaya di antara mereka, kemudian mereka nyampein lagi. Rasulullah itu sekarang orang kaya itu melakukan apa yang kamu lakukan, akhirnya kami nggak bisa ngebalap lagi. Dzalika fadlullahi ma yasha. Itu adalah keutamaan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ya kamu terima saja. Nah, tapi intinya begini, ketika ada specific condition, ada restriction, itu selalu akan ada alternatif pilihan yang bisa menyamai dan apa yang menjadi restriction. Nah, namun ini kalau khusus mengenai pandemi, ini pendapat saya pribadi. Ketika kita menjalankan sebuah ibadah itu tanpa mengambil rukhsah, yakni ketika pandemi kita harus ke masjid, kemudian ditambah aktivitas, itu pasti kan kita ke masjid harus tambah aktivitas yang tidak biasa kita lakukan dalam kondisi normal untuk memitigasi resiko, atau juga ada tambahan aktivitas sehingga kita harus bebannya gitu, beban persiapan yang menjadi lebih banyak supaya amal itu bisa dikerjakan, maka kita punya peluang untuk dapat ganjaran yang lebih tinggi. Sebenarnya Rasulullah katakan ketika seorang itu sakit, ya, maka akan dapat pengguguran dosa. Ketika dia sakit, sakitnya 2 kali lipat. Sahabat itu bertanya, kalau tidak salah Abu Dzar, Rasulullah, Anda itu berat sekali, pasti ganjarannya lebih banyak. Beliau, ya, saya ini memang begitu. Ya, saya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung beban yang besar, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dibebankan padanya. Nah, jadi pandangan saya ketika restriction itu ada, kemudian kita tidak ambil rukhsah, jalan normal saja gitu, pilihannya nggak diambil, pilihan alternatif kita jalankan yang ada, tapi kita tambah aktivitas lain yang supaya ini bisa tetap jalan, maka akan mendapatkan ganjaran yang lebih tinggi. Asal syaratnya apa? Syaratnya tidak memunculkan mudarat. Karena mudarat itu sesuatu yang menjadi batasan ketika seorang mengerjakan sebuah hadis arba'in. Dalam hadis arba'in ada hadis la darara wa la dirar. Jangan kalian saling memudaratkan atau jangan berbuat. Nah, sikap moderat kita adalah kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menginginkan kesulitan. Dan itu kita tahu juga bahwa dalam surah yang kita sering dengar akhir-akhir Ramadan ini ya, di bulan Ramadan pasti kita sering dengar, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kita itu menjadi mudah dan Allah tidak kesulitan. Dan bahwasanya kita itu yang dituntut oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Kita melaksanakan ketakwaan itu semampu kita. Nah,
Mari kita lihat sekarang optimalisasi masa pandemi. Lalu yang ungunya ini, ibadah Ramadan. Kalau kita jembrengin nih, kira-kira di jembrengin itu di apa? Uraikan, diidentifikasi, kira-kira apa aja sih sebetulnya ibadah Ramadan? Ini yang saya bayangkan. Gitu ya. Kenapa saya katakan nggak ada perbedaan signifikan? Ramadan itu ibadahnya orang itu setidak-tidaknya seputar ini gitu ya, seputar ini. Pertama saum. Saum. Menurut saya pandemi itu tidak menghalangi atau membatasi atau menambah sulit. Mau dia di rumah mau dia berkeliaran di luar gitu ya. Itu orang tetap bisa melaksanakan saum, ya kan? Asal dia sehat. Ya. Kalau nggak sehat, ya berarti dia boleh, ya, boleh melakukan pilihan, ya, pilihan untuk tidak saum, ya. Jadi dalam fikih kalau kita nggak sehat, ya, baik itu sakit atau musafir, hamil, menyusui, ya dalam fikih dijelaskan boleh tidak melaksanakan saum, nanti asal diqadha, kan? Jumhur ulama mengatakan ketika kita musafir sekalipun gitu ya, lebih utama untuk melaksanakan saum, ya. Hanya mazhab Maliki saja yang mengatakan ketika kita melakukan perjalanan, kalau tidak salah kutip ini saya nanti dicek lagi. Ketika kita melakukan perjalanan kemudian saum itu makruh karena Rasulullah SAW mencontohkan demikian juga. Ketika Futuh Mekah, Rasulullah SAW melakukan perjalanan, sebelum masuk kota Mekah, Rasulullah meminta disediakan air, ya, kemudian meminum di hadapan banyak orang, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika melakukan musafir itu orang boleh mengambil kemudahan untuk tidak melakukan saum. Yang kedua, kalau kita lihat lagi ibadah Ramadan ya sholat berjamaah kan, ya. Ini juga tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan biasa-biasa juga sholat berjamaah. Tapi yang spesifik ada tarawih, kemudian sholat tahajud yang saya belum tuliskan. Kalau tahajud bisa dilakukan di rumah, nggak ada hubungannya mungkin dengan pandemi, sama dengan saum. Ya, di rumah kan nggak ada resiko. Maksudnya kalau kita kaitkan dengan protokol kesehatan, tidak boleh berkerumun, ya nggak? Harus pakai masker. Ya di rumah relatif aman kalau kita tahajud malam-malam sendirian lagi ya. Ini menjadi masalah ada sholat berjamaah. Sholat berjamaah sekali lagi kita bisa terapkan algoritma ini. Jika sehat berarti kita boleh sholat berjamaah dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, tapi ada kondisi lain lagi ya enggak. Kalau kepenuhan dan kalau kita nilai risikonya tinggi ya diberi rukhsah sholat berjamaah keluarga. Ada teman saya, senior saya, Profesor Kalamur Ramli, rumahnya tuh di daerah Bangka. Dia beritahu, saya kesulitan cari masjid di sekitar rumah dia itu. Karena jaraknya dekat-dekat orang nggak pakai masker. Jadi akhirnya dia harus sholat pergi jauh. Nah, kalau udah pergi jauh lagi berarti dia mengambil bobot yang lebih besar lagi nih kaitannya dengan ini ya. Atau dia boleh mengambil pilihan sholat berjamaah. Nah, kalau dia sakit, ya dia tentu saja sholat di rumah. Harus justru. Karena kalau dia sakit, apalagi sudah ada indikasi dia terkena virus itu, takut membahayakan orang lain. Hadis Arba'in nomor 32. Ini saya belum sampai. Kebetulan saya di masjid yang ngajar juga mengisi kajian hadis Arba'in, baru hadis nomor 24 hadisnya belum sampai. Nah, ini ada yang memotivasi kita. Ketika kita mengambil rukhsahnya lalu gimana gitu ya. Kita lagi sakit atau kita nggak bisa melakukan apa yang biasa kita ke masjid berjamaah gitu ya. Kata Rasulullah SAW,
beliau katakan di sini, idza maridul abd, kalau seorang hamba itu sakit, au safara, atau dia sedang melaksanakan safar, maka Allah akan tuliskan pahala seperti dia biasa melakukan ibadah pada saat masa sehat atau mungkin. Jadi selama kita jaga continuity amalnya, ketika ada kondisi spesifik condition menimpa kita, tetap Allah hitung argonya. Ya. Bahkan pada yang sama kalau sakit ini ya, kalau sakit itu dosanya dihapus, ya juga argo pada saat maksudnya apa? Hitungan pahala tetap berjalan jadi double. Nah, jadi makanya dalam kajian fikih itu sekali lagi mazhab Maliki memakruhkan orang itu berobat karena lebih utama kata dia untuk apa namanya menjalani sampai dan Allah sembuhkan. Ini juga dia ngambil dalil dari orang yang sakit ayan. Dia minta doakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya sakit, tolong doakan supaya Allah menyembuhkan saya. Kata Nabi, kalau kamu mau didoakan, saya doakan sembuh, ya kan? Kalau kamu bersabar maka kamu akan dapat surga. Mending saya doain atau kamu bersabar. Tadi ya, saya bersabar aja Rasulullah. Tapi saya punya satu request. Doakan saya, kalau saya lagi kamu sakit ini, saya tidak tersingkap aurat. Itu makanya ketika memahami hadis ini, mazhab Maliki agak berbeda. Dia katakan hukum dari berobat ketika sakit itu menurut mereka makruh karena dengan dalil ini. Lebih utama adalah dia bersabar dengan sakitnya, karena sabar ketika sakit jadi dua keutamaan. Ya dosanya diampuni, gugurkan dosa-dosanya, kemudian tetap amal-amal yang biasa dia lakukan ketika dia sehat itu berjalan. Nah ini tadi yang saya sebutkan dalil yang kaitannya dengan cobaan yang besar, ekivalen dengan pahala yang lebih besar. Usaha yang lebih lebih banyak effortnya dibandingkan dengan pahalanya itu akan ekivalen. Nah, satu lagi yang kaitannya dengan ketika kita nggak bisa nyampe di masjid karena kita lihat ada risiko yang tinggi, kemudian kita pilih sholat di rumah, selama niat itu sudah tertanam dalam diri kita, dalam jiwa kita, ya, maka Allah tetap akan berikan pahala sesuai dengan niat itu. Bagaimana juga hadis yang ini. Ya. Kutipkan ya hadis ceritanya ketika Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, perjalanan pulang atau pergi saya, atau pokoknya dalam perjalanan perang Tabuk, para sahabat itu ngumpul dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah sampaikan ini. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana fi ghazwati, dalam ghazwah Tabuk ini ya, perang Tabuk. Faqal inna aqwaman bil Madinah. Ada saudara-saudara kita, kaum kita yang masih tertinggal di Madinah, khalfana, tertinggal, ya. Ma salakna syi'ban wala wadian. Tidak mereka lewati bukit-bukit sebagaimana kita lewati bukit, juga tidak melewati wadian, ya. Di sini diterjemahan lembah, illa wahum ma'ana. Melainkan mereka itu bersama kita. Ya. Fi hasabuhum al-uzur. Ya, dalam terjemahan, dalam penjelasan banyak kitab membahas mengenai niat itu disebutkan mereka itu akan dapat pahala yang sama sebagaimana kita melakukan ini karena mereka terhalang uzur sebuah alasan. Jadi kesimpulan saya ketika kita tak mampu untuk melakukan ini, kita mengambil rukhsah selama niat kita benar, Allah sampaikan padanya. Kita lihat lain-lain lagi. Zakat, infak, sedekah. Ya. Biasa kita sedekah ada orang yang masih belum sempurna gitu, ya. Pemahamannya masih perlu reputasi itu biasa ngasih ke orang
kalau di dalam pandangan fikih ketika ada masa pandemi nggak bisa ngasih langsung ke mustahik, ya tetap secara fikih itu sah, kita bisa transfer, ya kan? Jadi artinya kemudahan untuk beribadah masih maksimal di sini. Ya kan? Lalu tadarus Al-Quran, ya. Tadarus Al-Quran nggak ada pengaruh, ya kan? Dengan adanya pandemi kita masih tetap bisa tadarus Al-Quran sendiri, keluarga di rumah. Ya. Bahkan kalau kita tadarusan di masjid saya ini setiap subuh, bahkan subuh ada tadarus. Itu repot ya. Pakai masker, rada engap baca Quran. Ya kan? Baca Quran pakai masker sama-sama. Lalu kalau kajian, ya kan, bulan Ramadan identik dengan banyak kajian di masjid manapun ramai itu selama Ramadan. Tapi nggak jadi restriction, jadi tidak jadi kondisi yang membuat ibadah itu kita nggak maksimal. Bahkan dengan adanya pandemi, kita mau milih pengajian apapun semakin banyak. Bahkan setahu saya rumah fikih yang biasanya nggak di live kan gitu ya, saya follower rumah fikih atau sekolah fikih tapi bukan student, mereka bukan murid, bukan pengikut pendaftar lah ya. Sekarang bisa lihat mau ngaji fikih apapun rumah fikih. Setahu saya Pak Bobi Gunara, sahabat saya waktu di Jerman itu ikut dosen fisika kalau nggak salah ya, Profesor Bobi Eka Guna. Yang beda mungkin itikaf. Tapi kalau itikaf, kita lihat fatwanya semirip dengan sholat berjamaah kalau saya baca. Jadi artinya itikaf pun tidak mesti harus di masjid, apalagi kalau masjidnya nutup. Ya kan? Kalau ada itikaf ya sudah di rumah. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk itikaf. Apalagi kalau semua tahu ada masjid ini buka itikaf, jadi semua ramai-ramai ke sana jadi ngumpul lagi. Gitu. Nah, ini jadi timbul masalah baru yang jadi konflik, juga mungkin jadi sumber mudarat. Lalu kalau kita zikir dan doa apalagi ya kan, ibadah Ramadan paling banyak zikir doa. Nggak ada sama sekali, bisa kapanpun ya. Dimanapun, kecuali di WC. Lalu 8, hubungan seksual. Saya kenapa tulisin di sini? Karena ayat yang berbicara, rangkaian ayat kita Ramadan itu mencantumkan uhillalakum lailatus syiyam. Jadi rufasu ila nisaikum. Bulan Ramadan itu sebenarnya bulan romantisme suami istri. Dalam rangkaian surah ayat yang bicara mengenai Ramadan dari 183 Al-Baqarah sampai 189 itu nggak ada jihad. Tapi justru hubungan seksual ada. Itikaf di situ ada. Doa ada. Ini nggak ada kurang kesempatan. Tetap aja dilaksanakan, tapi waktunya digeser, harus malam hari, nggak boleh pada saat saum. Lalu kalau orang yang biasa berdakwah, ya berarti ya sama dengan poin yang kelima ini, ya kan? Orang biasa dakwah keliling, sekarang dakwah aja online. Kalau ya dia benar-benar dakwahnya menyebarkan Islam. Nah, ini mungkin yang berbeda poin 10, umroh. Nah, kalau orang yang biasa umroh di bulan Ramadan, ada beberapa orang saya kenal, setiap Ramadan itu pasti pergi ke Masjidil Haram. Bahkan ada yang lebaran itikaf di sana, gitu ya. Tapi ini tidak umum, ya. Hanya orang tertentu saja yang merasakan bahwa sekarang Ramadannya berbeda gitu. Ya, berbeda kata kamu aja gitu, karena kamu biasa Ramadan di sana, sekarang harus di sini. Jadi yang merasa kehilangan itu ya kalangan tertentu lah. Nah, tentu saja yang agak berbeda adalah kita biasa kegiatan sosial, ya enggak? Nggak bisa buka bersama, nggak bisa ngumpul-ngumpul bikin santunan sosial, ya. Tapi kalau kita lihat ngumpul-ngumpul seperti ini ya sebenarnya
Kita juga suka ada undangan sebetulnya enggak. Tapi ini masih executable, itu bisa dilaksanakan dengan batasan-batasan tertentu. Misalkan kita berbuka bersama dengan keluarga dekat, ayah, ibu yang rumahnya beda dengan sepupu. Tapi ya tentu saja harus perhatikan batasan-batasan keamanan dan mencegah fitnah yang banyak di masyarakat. Jika lingkungannya tidak menghendaki adanya potensi risiko yang meningkat. Nah, kesimpulan saya sementara ini berarti yang berbeda adalah aspek perasaan. Value-nya itu sama. Bahkan menurut saya value-nya itu bisa lebih tinggi. Kenapa saya katakan bisa lebih tinggi walaupun kita ada restriction? Karena apa? Dengan kita aktivitas, terutama kalau tahun kemarin full. Masjid rumah saya tutup, sekarang masjid sudah dibuka, bisa tarawih, walaupun hanya setengahnya. Ya. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah itu di rumah, sebut tarawih. Yang biasa kita dengerin ceramah, yang kita biasa sholat berdiri lama denger imam yang bagus-bagus. Ya. Di masjid saya suka ngundang dari luar itu bacaannya indah. Terpaksa tahun kemarin full di rumah. Gitu. Tapi terpaksa atau dadakannya itu value-nya justru jadi meningkat. Kita tiap hari harus nyiapin. Iya, tiap hari juga kita harus nambah atau ngulang. Walaupun sebetulnya prakteknya ketika tahun kemarin anak-anak ngeluh kalau kita bacain yang agak panjang sedikit, request-nya yang pendek-pendek. Tapi yang jelas begini, jelas value nambah. Bahkan value-nya tidak dari sisi ibadah, tapi dari sisi yang lain, karena ibadah itu tidak hanya terbatas yang ini yang disebutin. Kita anggap kadang yang lain-lain selain yang tadi disebutin bukan ibadah, padahal sebenarnya ibadah. Mendidik keluarga, istri dan anak itu. Kita kerja di kantor, baik itu kantor punya orang atau pemerintah atau itu kantor milik kita sendiri karena kita bisa itu juga ibadah. Kemudian membantu aktivitas rumah tangga juga ibadah. Biasa kita pergi rumah diberesin pembantu khadimat kalau di antara kita berkemampuan ekonomi untuk menggaji. Ya, begitu kita di rumah, waktu banyak di rumah itu work from home gitu ya. Kita tetap harus menganggap bahwa aktivitas ke rumah tangga itu juga bisa menjadi ibadah. Rasulullah SAW juga begitu. Ya. Rasul itu meskipun dia punya maulah, punya khadimah. Ya. Anas bin Malik itu orang yang dihadiahkan oleh emaknya, oleh ibunya. Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya hadiahkan untuk jadi pelayan Anda. Dia punya pelayan, dia punya orang bantu di rumah, ya. Tapi tetap Rasulullah bantu urusan rumah tangga, bantuin cuci piring. Saya nggak tahu kalau ada hadis cuci baju, yang saya tahu hadisnya cuci piring. Bahkan tidur aja, nah, kan aktivitas Ramadan ya, bekerja di rumah ya, rumah tangga, ibadah-ibadah yang mahdoh tadi, tidur bisa juga jadi ibadah. Ya. Saya tidak memaksudkan ada hadis tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tapi yang saya maksud adalah tidur secara umum, baik itu tidur di bulan Ramadan dan tidur selain Ramadan. Tidur itu sesuatu yang boleh, tapi dia akan menjadi ibadah manakala kita wudu sebelumnya. Kalau kita wudu, itu bisa jadi ibadah. Selama kita tidur, malaikat itu akan membersamai kita dan memohonkan ampun selama kita dalam keadaan tidur ini. Ada hadisnya. Hadisnya ini sahih. Kita cepat saja. Nah, jadi masalahnya adalah kita balik lagi dari judul kita ini, optimalisasi. Berarti optimalisasi adalah maksimalisasi ketika masa ada specific condition, ada restriction. Restrictionnya kita sudah identifikasi, berarti tidak terlalu besar restrictionnya, dan kita punya pilihan alternatif, kita diberikan rukhsah gitu ya. Nah, tinggal
Gimana caranya kan gitu. Kita stressing sekarang di optimal, di kata-kata optimalisasinya atau maksimalkan. Saya agak cepatin dulu biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi kalau kita sepakat bahwa mengoptimalkan atau optimalisasi itu adalah memaksimalkan, maka perenungan saya ini bisa jadi kita nggak sepakat. Saya merenungkan apa yang dulu saya sering abaikan sebenarnya. Ya. Ini ayat sering kita baca, kemudian hadis kita sering dengar, ya kan? Surah juga sering kita baca, dan itu sering muncul ya, di bulan ini. Ya. Setelah saya renungkan, saya juga dengar dari pengajian, gitu. Terakhir sebelum Ramadan, bulan yang lalu, tetangga dekat, tetangga RW lah, di RW tetangga saya itu ada namanya Profesor Atif Latiful Hayat, guru besar hukum, Fakultas Hukum Unpad, mengisi pengajian di saya di tempat kami. Dia aktivis atau kalau nggak salah itu ketua pusat lah, salah satu pengurus pusat Persis, ya, Persis. Dia menjelaskan begini, bahwa ketika kita memahami ayat ini, ya, kita harus fokus pada apa yang dideklarasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ujung ayat ini. Ayat ini tidak menjelaskan mengenai, tidak menekankan kepada tata cara. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada di situ stressing mengenai tata cara. Kalau akhirnya tata cara nanti orang terjebak dengan hanya aspek fikih. Tapi Allah stressingkan di ayat ini adalah di ujungnya la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini adalah ayat yang membawa kita semua untuk fokus memahami kata-kata yang Allah inginkan, yakni orientasi tujuan. Objektif apa yang sebenarnya yang Allah inginkan. Itulah yang sebetulnya kita harus soroti. Ya. Jadi ayat ini adalah ayat yang orientasinya tujuan. Ketika dia bahas itu, maka saya berpikir, apalagi sebenarnya yang Allah stressing atau Rasulullah stressingkan ketika Ramadan, ya, ayat-ayat atau hadis-hadis yang sering diulang. Ini hadisnya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatul qadar. Siapa yang salat di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ada juga dua ya. Satu adalah la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ini sering juga dibaca, pasti ini dibaca. Surah ini turunnya di Mekah, tapi penjelasan bahwa ini menjadi istimewanya itu ketika di Madinah, ya. Bahwa kita fokusnya, kita ingin mencapai puncak dari Ramadan ini, meraih. Bagi saya optimalisasi itu langkah pertama dari cara kita mengoptimalkan, fokus pada 3 hal ini. Gimana sih kita caranya meraih takwa? Yang kedua, gimana sih caranya kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan gimana caranya kita bisa dapat Lailatul Qadar? Jadi setelah kita tahu tujuannya, maka kita bisa identifikasi apa saja yang harus kita lakukan. Tentu ketika sudah kita identifikasi, ya kita perhatikan maksimal upaya maksimalnya itu adalah kuantitasnya, kualitasnya, dan keragamannya. Jadi keragaman itu maksudnya apa saja amal-amal yang bisa mengantarkan kita pada ketakwaan, karena bukan saum saja yang mengantarkan pada kita kepada ketakwaan, tapi amal-amal yang lain disebutkan dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ya.
Itu yang dimaksud keragaman. Tapi yang menjadi prioritas buat saya pribadi sekarang, saya tidak tahun ini saya tidak terlalu banyak memikirkan bagaimana sih saya bisa lebih banyak lagi, tapi bagaimana saya meningkatkan aspek satu aja dulu, kualitas, dengan apa ya, dengan membuat format yang sama, jenisnya sama gitu ya, tapi saya tingkatkan kualitasnya, jumlahnya jangan sampai turun, minimal begitu. Itu objektif saya. Nah, jadi kalau kita pahami ya, supaya kita optimal, ya, segala bentuk amaliyah, itu keragaman amal-amal itu kita harus pandang itu adalah sebuah cara atau sarana atau proses berjalan. Ya, sedangkan untuk meraih tujuan optimalisasi tadi, ya, itu kita harus mulai dengan memperbaiki kualitas dan menjaga kontinuitas. Ya. Kontinuitas itu penting, teman-teman sekalian. Ya. Saya teringat pada ini dulu waktu saya di awal-awal bekerja itu ditugaskan untuk mempelajari namanya capability maturity model. Ya, ada level-levelnya. Initial, repeated, define, manage, atau quality. Puncaknya memang optimize. Jadi kenapa saya cantumkan kontinuitas? Karena kontinuitas itu menjadi foundation setelah kita memulai. Satu kontinuitas amal itu akan menghantarkan kepada perbaikan kualitas di masa depan. Ya. Dan kalau kita lihat dari dari landasan syariat dari Nabi SAW, ketika seorang tabi'in namanya Al-Qamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana sebenarnya Rasulullah itu punya hari-hari khusus dia untuk ibadah. Dia bilang, karena amaluhu dimah. Rasul itu amalnya kontinu. Dan dalam kesempatan lain itu Rasul pernah menyampaikan kepada istrinya, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qal. Amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang kontinu, repeated, meskipun wa in qal, meskipun kecil. Sama juga dosa, kalau kecil nanti jadi akhirat. Nah, balik lagi tadi, sekarang gimana cara mengoptimalkan? Bagi saya tahun ini fokusnya 3 aja. Gimana caranya saya fokus untuk memperbaiki takwaan. Kedua, fokus gimana caranya saya dapat ampunan. Dan bagaimana caranya dapat Lailatul Qadar. Untuk diketahui, Lailatul Qadar juga sebenarnya goals akhirnya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang dipanjatkan ketika malam Lailatul Qadar itu setiap malam 10 terakhir pasti teman-teman semua baca. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta Allah maafkan dosa-dosa kita. Nah, kita sekarang balik lagi. Saya nggak mungkin kita uraikan semua. Ambil satu, gimana caranya mengurai ini, meraih takwa. Karena ayatnya bicara di sini, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan melakukan syiyam supaya bisa takwa, ya. Artinya supaya jadi takwa itu sarannya salah satunya saum, ya enggak? Supaya saumnya bisa mendokrak atau mengantarkan kita pada ketakwaan, maka kalau kita balik lagi ada 2 aspek yang kita perlu perhatikan, kualitas dan kuantitas. Kualitasnya menurut saya adalah didongkrak dengan cara kita
merefresh kembali dan menyempurnakan cara kita memahami makna dari kata saum itu sendiri. Yang kedua, setelah kita paham esensi dari saum itu, kita realisasikan value-nya pada aktivitas-aktivitas keseharian kita pasca Ramadan. Itulah yang dimaksud dengan menjaga kuantitas. Mendongkrak kualitasnya, salah satunya dengan menyempurnakan kita pemahamannya. Nah, kita lihat sebenarnya saum itu apa. Back to basic, kembali kepada yang sederhana, bahwa kalau kita ingin tahu sebuah terminologi, menurut saya, kita perlu tahu apa sebenarnya yang disebalik dari arti kata. Nah, dalam kamus, ini kamus sangat terkenal oleh para ulama yang dirujuk. Ulama tafsir juga beberapa merujuk kitab ini, kitab kamus. Nah, beliau mengatakan siam itu punya arti dua. Pertama adalah menahan, kedua meninggalkan. Al-imsak, tark. Kalau di lain leksikon, itu kita temu ini kamus bahasa Arab yang dibuat oleh orang Barat. Saya lupa lagi si Lain ini orang Inggris kalau tidak salah, yang tinggal di Timur Tengah. Dia bikin kamus yang sangat lengkap. Ini bisa di-download teman-teman di internet. To stop, to abstain, to be prevent, restrain oneself from doing or enjoying something. Tapi saya tidak tertarik dengan ini. Saya tertarik dengan dua ini saja. Imsak, menahan diri, ya, kalau kaitannya dengan saum pada diri kita. Tark. Kata-kata imsak ini dijelaskan juga oleh ulama bahwa saum itu artinya imsak ketika menjelaskan surah Maryam. Maryam berkata ketika putranya sudah lahir, inni nazartu lirrahmani sauman. Ini kata-kata saum. Ini maksud, kata menurut ulama, saum yang maksud saum ini adalah menahan diri. Menahan diri apa? Dari berbicara. Artinya saum itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan hal-hal yang di luar itu. Di luar lapar dan dahaga. Makanya ketika kita memahami kata saum itu, kalau kita terjebak pada fikih, akhirnya kita hanya memahami apa yang membatalkan puasa dan apa yang diperbolehkan puasa dan apa yang wajib ketika puasa. Kurang pemaknaan, jadi kurang spiritnya, kering dari ruhiyah. Kalau kita hanya baca, kita hanya memenuhi kewajiban saum itu dalam perspektif fikih. Itu aturan-aturan. Akhirnya saum itu hanya sebuah ritual yang harus kita lewati saja, kering dari pemahaman. Akhirnya orang ketika gagal memahami makna saum itu, akhirnya itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu illa laisa lahu ajruhu laisa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang itu puasa, dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karena apa? Karena tidak memaknai, kering, jadi kering makna saumnya itu. Jadi pemaknaan, pembuatan kualitasnya jadi tinggi dari sebuah ibadah, sebuah aktiviti itu karena kita isi maknanya, hakikatnya, sehingga tidak kering. Kalau kita terjebak pada tata cara, maka saum kita kering. Nah, sedikit 5 menit terakhir lah ya, supaya kita bisa dialog sampai jam 7. Kalau saya lihat dalam kamus-kamus, ini saya lupa nyantumin ini, mohon maaf banyak. Ada dosen-dosen di sini. Saya nggak nulisin referensinya nih ya. Jadi ketika saya baca, saya langsung tempel di sini. Saya baca, ini dari beberapa tahun. Gitu ya. Salah 3 tahun, setiap kali saya temu kata yang baru, saya langsung tempel di sini. Saya tanpa menuliskan referensinya. Yang jelas ini dari banyak kamus. Ada kata shamatus syams,
matahari itu mencapai titik kulminasi atau tegak lurus tengah benda. Jadi, saum secara bahasa ungkapan Arab berarti dia kondisi maksimum, kondisi kondisi puncak. Jadi saya pahami ketika saum kita itu harus berada atau kita sedang berada dalam kondisi puncak. Puncaknya adalah puncak kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pula ada kata-kata saumatun nahar. Ketika hari sudah mencapai pertengahan, bayang-bayangnya itu terkena sinar matahari, diam nggak lagi bergerak. Atau soma al-yaum. Nah, ini kata-kata yang sama dengan akar kata saum, ya, soma al-yaum. Jadi orang Arab menyebut saum itu tidak selalu puasa sebetulnya. Ada kata-kata ini. Saum al-yaum itu hari yang ketika sejuk, ya, nggak panas. Sehingga ketika kita melakukan saum, ya, saum itu mestinya sejuk kita. Hadirkan kesejukan di tengah keluarga kita, tengah masyarakat kita. Ya. Gitu pula ada kata somat arih. Itu kalau angin awalnya itu bertiup, tiba-tiba jadi diam. Itu orang Arab menyebut somat arih. Ya. Artinya apa? Tadinya itu bergejolak. Jadi orang dengan saum, jadi kalem, tenang. Kira-kira gitu. Sama juga air. Som alma. Air jadi tenang tanpa aliran. Itu kalau ada air, ya, air yang mengalir, tapi tenang, itu orang Arab menyebut sama alma. Lalu sama al-khail, kuda yang tadinya biasa, tiba-tiba dia tenang, itu mereka nyebutnya sama al-khail. Kemudian sama juga sama al-faras. Ada satu lagi, sama an-na'am. Ya. Saum al-faras ini yang kemudian kita pahami saum itu adalah berpuasa. Karena orang Arab menyebut saum al-faras adalah kuda berdiri nggak makan. Jadi saum itu kenapa nggak makan ya karena orang Arab menyebut saum al-faras, dia lagi berdiri kudanya nggak makan apa-apa padahal di depannya ada tempat makan. Itulah akhirnya saum itu ya kita sekarang hanya batasi maknanya menahan lapar gitu dari definisi fikih. Soma an-na'am, ya ini apa? Kalau ada burung unta, dia bulu-bulunya banyak kotoran, sama seperti bebek, ayam gitu, banyak debu dalam apa? Ininya, digebes itu gitu, untuk menghilangkan debu-debu di kotoran. Artinya saum itu kita sedang melakukan purifikasi dalam diri kita. Ya. Lalu somaan as-sairi, dia menghindar dari kepergian atau melakukan perjalanan. Nah, jadi dari sekian banyak kata ini kita perlu maknanya. Makna Al-Qur'an saum kita itu mencakup hal-hal ini. Ketenangan, ya, upaya kita mempurifikasi diri, kita memposisikan kepada Tuhan, ini adalah kesempatan kita berhubungan dia karena kita dalam kondisi maksimal. Kita hadirkan ketenangan dan kesejukan di tengah keluarga, masyarakat, dan lingkungan kita. Nah, kalau balik lagi kepada definisi dasar, yakni saum itu menahan dan meninggalkan, maka makna dari saum tidak kita batasi meninggalkan makan, minum, dan berhubungan seksual, tapi meninggalkan segala hal. Ya. Yang haram pasti harus ditinggalin. Karena kalau yang haram dikerjain, ya bahaya. Pasti bahaya. Bukan hanya itu dilarang, tapi Allah membuat aturan haram itu pasti berbahaya buat kita. Yang kedua adalah syubhat. Yang ketiga yang melalaikan. Kita tinggalkan hal-hal yang melalaikan. Kita tahan diri kita. Jadi saum itu menahan diri kita dari melakukan yang lalai. Ya, update status. Ya, kebiasaan ngomentari kita. Mohon maaf juga kenapa saya left grup ukhuwah, bukan tidak bermanfaat tapi seringkali kita kelalaian gitu ya, ego kita muncul jadi nggak fokus pada tujuannya. Masa waktu ada ribut-ribut di grup itu saya tanya Mas Lukman, tujuannya apa, kita balik lagi sama tujuan itu ya.
Fokus pada tujuan tertentu. Bahkan yang boleh saja itu kita latih di jiwa kita untuk kita dilatih untuk menahan, karena tidak semua hal yang halal itu baik. Kebanyakan yang halal juga berbahaya. Jadi esensi saum itu betul-betul harus kita praktekkan, jaga kontinuitasnya sampai pasca Ramadan. Tidak hanya di Ramadan saja. Dan kita tidak batasi makna saum itu terbatas pada pengertian fikih saja. Nah itulah makanya saum itu sabar. Karena sabar ada unsur menahan dirinya. Ramadan bulan taubat siam, bagian juga aktivitas kita meninggalkan. Sementara taubat juga meninggalkan. Kita bahkan berhenti dan berbalik. Jadi ketika saum itu menyangkut aktivitas ini dalam melatih jiwa kita untuk hal ini. Karena sabar esensinya adalah menahan diri, taubat adalah meninggal. Nah, supaya itu optimal dan terus continue, optimal artinya kualitasnya meningkat, continue itu terus berjalan, kita perlu rasanya menurut saya untuk meningkatkan, mendongkrak nilai saum ini dengan makna dua tadi itu pada seluruh aktivitas kita. Kalau kita identifikasi aktivitas itu apa, aktivitas kita itu apa saja kan kita ada yang kaitannya untuk pribadi, ada untuk keluarga, ada untuk masyarakat, warga, negara, atau untuk kepentingan pekerjaan atau usaha. Maka kalau kita mau praktekkan value, hakikat, atau nilai dari saum itu, kita perlu mengidentifikasi apa sih yang perlu kita perbaiki dalam diri kita yang kita rasa masih kurang. Apa yang harus kita tahan dalam diri kita. Ya. Titik-titiknya ini harus diisi nanti. Kita harus lebih bersabar untuk apa? Supaya kita nanti goals-nya sampai ke takwa itu. Lalu apa yang harus kita hentikan dari diri kita? Ya. Apa yang harus kita jauhkan dari diri kita supaya kita menjadi lebih baik. Begitu pula dalam urusan rumah tangga. Apa yang harus kita tahan dalam diri kita ketika mendidik rumah anak-anak, ketika membangun rumah tangga. Terus apa yang harus kita tinggalkan dalam kaitan dan seterusnya. Nah, titik-titik ini sahabat-sahabat sekalian menurut saya ini bisa kita isi lewat 2 menit. Kita bisa isi, ini saya ingat kuliah sistem kontrol. Kalau saya Bu Leni ini ngajar kontrol sekarang. Guru saya jurusan C2. Saya ingat gambar ini, kita selalu belajar ini ada feedback control system. Nah, kalau saya saya refleksikan gambar ini pada diri kita, ya kan? Ini kitanya itu adalah ini plant-nya, control itu adalah kendali. Lalu di mana titik-titik ini kita bisa isi itu ketika kita melakukan ini evaluasi. Ya. Dan kesadaran ini adalah titik-titik inilah ya muncul kesadaran, oh saya itu harus menahan apa setelah kita evaluasi. Ya. Nah, evaluasi ini bisa berjalan, kesadaran ini bisa diketahui kalau kita sudah mengerti standar amalnya gimana, mestinya seperti itu. Dan kemustian ini tentu saja dimulai dari pemahaman yang baik, dari proses luar yang perlu kita jalani, yang tarbiyah. Dan kita harus tahu bahwa dalam jiwa kita ini ada 2 unsur, kita harus sadar kembali, ada 2 unsur. Fa'alhamaha fujuraha taqwa. Ada 2 unsur. Unsur yang pertama fujur. Fujur ini yang selalu diprovokasi oleh setan, pihak luar. Dan takwa inilah yang harus kita dongkrak, kita tingkatkan. Kendali diri, yang tadi yang saya maksudkan dengan saum, itulah yang kita buat agar
fujur ini tidak terlalu terprovokasi, sehingga output di sini tidak didominasi oleh fujur, tapi didominasi oleh takwa. Yang tidak jauh lebih penting dari itu adalah bahwa kita perlu faktor penguat menurut saya. Karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh community. Ini alhamdulillah kita semua hadir di sini, mudah-mudahan saya juga bisa pekan depan ikut kembali bersama teman-teman bersilaturahim. Karena kita menjadi baik itu tidak bisa sendiri, kita butuh community. Ya. Dan ini teman-teman sekalian kita lakukan dalam semua aspek standar Islam, bukan hanya amal saja, tapi akidah, ibadah, ya kan, akhlak, semua kita harus coba lakukan evaluasi dengan model seperti ini. Ya. Mungkin itu teman-teman sekalian sebagai pengantar yang mungkin nggak tahu kepanjangan atau enggak. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi kalau saya hanya bisanya segini. Aku lo kalian astagfirullahaladzim, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keliru atau salah mohon bisa teman-teman koreksi, dan itu adalah kekurangan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Isa atas tausiah yang telah disampaikan. Mungkin rekan-rekan bagi yang ada pertanyaan silakan, ada yang berkomentar atau apapun, atau mau sharing. Yang ini tadi gimana itu? Kang Isa ada yang tanya, nanti bisa di-share nggak slide-nya, menarik sekali. Mangga insya Allah. Alhamdulillah. Ya nih hal-hal yang jarang didengar dari pengajian di luar nih. Nah, jadi itu yang saya sampaikan itu baru satu ya. Jadi meraih takwa. Takwanya banyak sekali kan caranya itu. Nanti mungkin teman-teman dengan metodologi ini teoritis itu ya. Tapi ini cara ini yang saya peroleh dari pengalaman hidup ya, belajar. Karena kalau kita baca buku, pendekatannya pasti hukum-hukum terus. Sementara kita terdidik dengan cara yang berbeda di lingkungan kerja, di kampus. Jadi saya coba petakan apa yang kita pelajari di agama dengan cara yang saya pahami ini. COVID, dulu saya belajar COVID itu kan ada kontrol objektif terus apa-apa. Nah itu bagus sekali kalau kita coba lakukan pemetaan, mulai dari tujuannya, lalu apa yang kita kerjakan. Dan itu baru satu nih, satu objektif, kontrol objektif yang kita bisa terapkan untuk diri kita. Jadi teman-teman nanti perlu melakukan atau mengidentifikasi aspek-aspek lain dari goals itu. Mungkin itu ya temannya. Berarti bisa ada sesi berikutnya ini. Udahlah cukup itu. Atau sok yang lain kasih koreksi kalau ada yang saya salah. Ini ada Ustadz Wijil nih, ada Ustadz Edi. Waduh. Ayo Kak Wijil. Iya. Ada komentar mungkin? Baru pertama saya lihat kajian ada teori kontrolnya. Bagus, menarik. Wah, takjub. Ya, kalau nggak ada atau sudah aja ngobrol yang lain lagi. Mangga jam 7. Itu ada pertanyaan. 7 menit. Ada pertanyaannya. Ada pertanyaan Kang Isa di chatroom itu. Jadi makna puasa lebih ke pengembangan pribadi Muslim atau ada juga untuk yang masyarakat? Dari Om Rizky yang nanya. Oh iya. Jadi kalau kita lihat saum itu hanya untuk kepentingan pribadi, menurut saya tidak
pas juga. Semua sistem yang ada dalam Islam itu ada dan diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu untuk membangun umat secara keseluruhan, untuk meninggikan meninggikan agama. Saya teringat dengan statement dari Profesor Atif Latiful Hayat waktu bulan yang lalu cerita di tempat kami. Ini kaitannya dengan puasa. Kata dia, kalau kita betul-betul serius memperhatikan esensi puasa, lalu bagaimana puasa ini Allah jadikan sebagai sebuah sistem dalam bermasyarakat, ya. Dan kalau ini diadopsi dalam sistem hukum, karena dia profesor hukum, dia ceritanya hukum, maka itu indah dunia ini. Kejahatan akan berkurang. Yang dia maksud begini, kata dia. Kita semua tahu yang namanya kita kalau melakukan pembatalan puasa, ya, batal puasa gara-gara berhubungan suami istri di siang hari. Kalau kita pikir-pikir hubungan suami istri di siang hari itu nggak ada mudorotnya buat orang lain, ya nggak? Tidak merugikan orang lain, gitu ya. Juga bikin happy lah ya kan? Tapi bagaimana Islam itu hadir dengan sebuah tatanan aturan yang sebuah pekerjaan kesalahan sederhana saja dihukumi dengan hukuman yang berat, kata dia. Coba kalau kita lihat hukumannya orang batal puasa gara-gara hanya memasukkan farjinya kepada pasangannya itu, gagal sehari dihukum 60 hari dan itu harus berturut-turut. Ya, kalau nggak bisa, dia harus bebasin budak. Kalau nggak bisa juga harus ngasih 60 orang makanan buat orang miskin. Jadi kalau kita pahami sistem yang ada dalam Islam ini, jika diterapkan dalam masyarakat, ini kaitannya dengan puasa. Puasa kan bisa jadi kafaratnya banyak-banyak. Sumpah juga kafaratnya puasa, ya kan, kita tahu. Lalu kita melanggar hal yang ihram ketika ihram itu di haji, itu ayat-ayatnya. Kalau tidak salah melanggar sesuatu. Saya belum naik haji, harusnya tahun ini jadwalnya. Tapi ada pandemi. Ya. Setahu saya di ayat yang kaitannya dengan haji, teman-teman yang sudah haji pasti tahu, itu harus puasa 10 hari ya Kang Ahmad ya. Ya kan? Jadi puasa adalah instrumen hukuman. Jadi kalau saya kaitkan tadi pertanyaannya sahabat saya ini Rizky Valeri, atau Mas Rizky atau udah. Mana puasa ini kalau kita implementasikan dalam masyarakat, menahan diri, semua orang gitu, semua orang bersama-sama sepakat kita harus tahan diri. Dan ketika pertahanan itu jebol dan sistem value dari puasa dalam sistem Islam ini diterapkan, sebagaimana juga hukuman tadi, itu maka niscaya aturan di muka bumi ini akan tertib. Kejahatan akan sangat minimal. Tapi yang terjadi adalah sekarang masyarakat kita meremehkan hukuman, berbuat dosa, berbuat pelanggaran karena sistem ini tidak semuanya diterapkan, disadari oleh mereka. Jadi makna puasa ini tidak melulu hanya pribadi, bahkan aktivitas puasanya sendiri bisa menjadi solusi buat masyarakat. Saya kira itu jawaban sederhana yang bisa saya berikan. Mungkin tambahan koreksi dari teman-teman, maka tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan benang merahnya dari penjelasan sederhana saya. Oke, ada lagi?
Ini headsetnya gempur ya. Kayak mau dites ini di hadapan teman-teman ini. Ada lagi yang mau bertanya? Apa mungkin Kang Adam tadi mau nanya ya, Kang Adam. Insya Allah nanti saya kirimkan. Kalau grupnya udah adem, Mas Lukman boleh saya dimasukin lagi nanti saya Alhamdulillah kirim. siap. Adem sekarang. Adem ya. Ya. Kita ya saum tadi apa? Tenang ya enggak? Saum itu harus maknanya tenang. Jadi grup juga harus tenang ya enggak? Kita tahan diri kita ya kan? Kita coba tinggalkan. Jadi dengan dua kata sederhana ini sebetulnya banyak hal yang kita bisa dapatkan dalam komunitas kita ya. Kita nggak lagi akan bersengketa kalau kita semua bisa menahan diri. Itu. Ini ada usulan mau foto bareng-bareng katanya. Mungkin yang videonya bisa dinyalakan, bisa biar seru. Alhamdulillah rame. Di luar harapan, tadinya dikiranya paling 5-10 orang. Ternyata nih sampai 40 lebih tadi. Ini banyaknya elektro ini ya. Saya lihat ini. Nggak nyampe setengah elektro kayaknya. Ya, tapi dominasi ya. Saya lihat ada Dokur. Ada yang nampak di screen saya itu banyaknya. Nun Kang Isang yang mana nun? Misalnya sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa saja, Kang Lukman ya. Ya. Foto dulu, senyum dulu. Oh, difoto dulu Mangga. 1, 2. Bentar ya, halaman kedua. Tunggu. 1, 2. Oke, Mangga. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mengakhiri acara sharing Ramadan, mungkin Kang Isa bisa sedikit memimpin sedikit doa. Silakan Kang Isa. Mungkin. Mari ya teman-teman semua kita akhiri pertemuan berkah ini. Mudah-mudahan berkah. Berkah itu kecil tapi manfaatnya banyak. Jadi menghasilkan solusi yang banyak. Mudah-mudahan waktu yang ringkas ini membawa manfaat yang banyak. Membawa inspirasi untuk menemukan solusi dalam diri kita semua untuk mencapai goals utama yang diharapkan oleh agama kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan Islam. Ya. Kita tinggalkan dunia ini dengan penuh ketenangan. Kita tinggalkan dunia ini dengan senyuman indah karena berjumpa dengan para malaikat yang berwajah indah. Tidak ada kesedihan dan kekhawatiran pada nasib kita sendiri nanti, juga terhadap keluarga yang kita tinggalkan. Mari kita awali perjumpaan singkat ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang munajat itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermohon ampunan. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asyi wa dzunub wa la haula wa la quwwata illa billah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Zat yang Maha Sempurna, Zat yang menghidupkan dan mematikan kami, Zat yang senantiasa memelihara dan mendidik kami, bimbinglah kami ya Allah, agar senantiasa dapat istiqomah dalam jalan agama ini. Ya Allah, ampunilah dosa dan kekurangan kami, segala perilaku dan tindak perbuatan kami yang masih jauh menyimpang dari standar ajaran agamamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kefahaman, sehingga kami mampu untuk bisa berbuat sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan berikanlah kepada kami hidayah, sehingga kami sadar terhadap diri kami, perbuatan kami, akhlak perilaku kami, yang perlu kami kendalikan, yang perlu kami sempurnakan, sehingga ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami telah berkurang dosanya, berkurang beban-beban yang harus kami pikul, berkurang tanggung jawab yang harus kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kekurangan kami, kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan istri dan anak-anak kami, pasangan hidup kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan guru-guru kami, orang-orang yang telah berjasa baik kepada kami, orang-orang yang telah mendidik dan mengajarkan kami segala hal yang baik, sehingga kami senantiasa berada dalam wilayah kebaikan, wilayah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat dan keberkahan guru-guru kami yang masih ada. Ampunilah dan rahmatilah. Lapangkanlah alam kubur guru-guru kami dan orang-orang yang telah berjasa kepada kami, sehingga kami menjadi orang yang baik. Hidayah yang kami dapatkan melalui jalan mereka ya Allah, lapangkanlah alam kubur mereka, ampuni dosa-dosa mereka dan rahmatilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah berjasa baik buat kami, orang-orang yang telah menjadikan kami baik, orang-orang yang teman-teman yang senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa dalam kebaikan. Ya Allah, ampunilah pula dosa orang-orang yang telah kami zalim, orang-orang yang menzalimi kami. Berikanlah kelapangan dada dalam jiwa kami untuk bisa maafkan mereka dengan tulus, bisa melupakan kesalahan mereka, karena seringkali melupakan kesalahan mereka adalah sesuatu yang berat untuk kami lakukan. Ya Allah, Engkaulah yang bisa melunakkan hati kami sehingga kami bisa memaafkan mereka semua. Ya Allah, bimbinglah kami, berikanlah curahan hidayah-Mu senantiasa agar kami bisa istiqomah di jalan-Mu. Solehkanlah anak-anak keturunan kami ya Allah. Solehkanlah pasangan hidup kami. Solehkanlah tetangga-tetangga kami. Solehkanlah lingkungan kami berada, lingkungan kami tinggal, lingkungan kami bekerja, saudara-saudara dan kerabat kami. Allah, ampunilah, bimbinglah, dan berikanlah rahmat hidayah-Mu pada kami semua. Jadikanlah kami semua masyarakat yang terbimbing dengan hidayah dan petunjuk. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna tinabah. Wahai Allah, berikanlah petunjuk dan bimbingan-Mu kepada kami. Berikanlah pemahaman yang kokoh pada kami, sehingga kami mengetahui dan meyakini bahwa yang benar itu benar adanya. Dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk senantiasa berada dalam wilayah itu, berjuang untuk menegakkan kebenaran itu, bersabar bersama kebenaran itu. Dan tunjukkan ya Allah kepada kami, hadirkan keyakinan dalam diri kami, dalam benak kami, bahwa yang salah itu adalah salah adanya. Dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menghindarinya, berhenti dan menjauhinya, serta berikanlah kepada kami kemampuan untuk dapat mencegah dan menghentikannya.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kang Isa yang sudah berkenan memberikan tausiah. Sama-sama. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Ya, semoga pesan dari tausiahnya bisa semakin mengoptimalkan kita semua, bukan hanya selama bulan Ramadan, tapi juga setelahnya. Mungkin sudah pukul 8 lebih, marilah kita tutup 7. acara. Di sini masih 7, Mas. Ya. Ya, pukul 7. Mungkin gimana, mau ada silaturahmi atau kita tutup aja, mungkin nanti bisa gampang silaturahmi di grup ya. Ya, kita tutup pengajian dengan baca alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah. buat tutup majelis. Ya, sebagai MC saya minta maaf, gaptek dan kurang siap tadi. Insya Allah ke depannya nanti bisa live streaming, udah ada yang nyiapin, Teh Titia udah nyiapin, jadi mungkin insya Allah minggu depannya kalau udah dilanjut lagi bisa live streaming. Ya, Irwan ini nanya kapan tausiah di grup tele. Oh iya. Saya udah lama itu. Saya sampai 60.000 message nggak saya baca. Mohon maaf, ini juga udah berapa ribu message lagi saya belum baca. Saya benar-benar skip itu, tapi nggak mau keluar. harus Mohon maaf, japri. nanti kita saya coba lihat lagi. Kita tengok grup tele, Mas Irwan. Ada lagi yang mau komentar atau sharing? Udah mungkin ya. Ya, kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.